Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil proyek digital skill kami, yaitu pembuatan aplikasi digital audio workstation dengan pemanfaatan AI. Next. Oke, sebelumnya izin mengenalkan diri. Saya Seladri Aryawan dengan NIM akhir 027. Saya Heru Abi Waskito dengan NIM akhir 32. Saya Muhammad Sama Adli dengan NIM akhir 33. Baik, next. Nah, sebagai latar belakang, tujuan kami membuat aplikasi DAW ini adalah dikarenakan produksi musik modern sekarang kan semakin kompleks dan juga persaingannya semakin tinggi. Maka dari kami ada ide untuk mengimplementasikan digital audio workstation atau aplikasi studio untuk mixing, mastering musik seperti itu dengan fitur-fitur yang ada AI seperti auto mixing dan juga ada voice to MIDI. Baik, next. Oke, untuk nama produk yang kami usung sendiri yaitu ada Abi Beats, yaitu sebuah DAW atau Digital Audio Workstation berbasis AI yang dirancang untuk pemula dengan antarmuka sederhana namun memiliki fitur canggih seperti separasi audio berbasis AI dan pencarian otomatis chord dari sebuah lagu. Baik, ini adalah contoh dari interface yang kami usung. Untuk stage akhirnya, harapan dari kelompok kami untuk DAW ini bisa dibuka dari web browser. Baik, bisa next. Baik, untuk keunggulan sendiri yang diberikan dari persaingan di dunia digital audio workstation ada user friendly interface. Jadi pemula itu tidak perlu belajar terlalu banyak untuk bisa menggunakan. Ada juga AI powered audio separation, yaitu bisa memisahkan layer-layer instrumen dari sebuah lagu. Ada juga deteksi chord menggunakan AI, algoritma AI, dan juga bisa cross platform. Jadi bisa diakses di berbagai web browser asalkan punya akun yang sama, dan juga ada voice to MIDI. Jadi bisa mengganti sinyal analog ke sinyal digital. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya ada key partners yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Adre. Saya izin melanjutkan. Di sini ada key partner atau mitra utama dari software AB Beats ini, yaitu untuk mendukung pengembangan dan distribusi Smart DAW AI AB Beats ini. Perusahaan teknologi AI cloud computing itu ada sebagai mitra utama digunakan untuk melatih model AI, menyimpan data cloud dan memastikan performa software yang optimal. Terus ada komposer, produser musik, dan sound engineer. Nah, itu pun ada partner juga sebagai early adopter dan tester yang memberikan feedback mengenai fitur-fitur AI karena kita memerlukan orang-orang yang kompeten di bidangnya kayak gitu. Terus ada marketplace musik dan efek suara kayak untuk plugin, soundpack dan juga preset AI yang di generate gitu. Untuk selanjutnya ada perusahaan hardware audio eh, seperti itu, Focus Steer, Universal Audio, Akai, Native Instrument itu kayak buat MIDI-MIDI gitu. Jadi perusahaan-perusahaan MIDI itu bisa berkolaborasi dengan IB Beats itu.
Next, kita ada aktivitas utama atau key activity untuk yang pertama itu pengembangan AI dan software karena eh, software itu kan perlu dikembangin gitu, mengembangkan algoritma AI, auto mixing, mastering, composing musik dan juga sound design otomatis. Jadi AI-nya di training untuk menghasilkan eh, auto mixing, mastering dan composing musik yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terus pembuatan plugin dan fitur AI untuk pengembangan plugin gitu. Kayak misal eh, drum MIDI gitu atau efek reverb atau generasi melodi gitu. Jadi EQ otomatis juga bisa. Terus ada pemasaran digital dan komunitas. Di sini menggunakan media sosial untuk promosi serta membangun komunitas pengguna. Selanjutnya ada resource atau sumber daya utama dari Abby Beats ini, yaitu sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan, yaitu ada tim R&D AI, pengembangan software engineer AI, pengembang audio digital, dan software engineer. Terus selanjutnya ada database suara, jadi ngumpulin eh, sampling-sampling gitu, dan musik untuk pelatihan AI, dataset besar untuk mengajar AI mengenali suara dan efek audio. Jadi nanti di training lagi AI-nya dengan efek-efek suara yang ada. Terus ada infrastruktur cloud untuk menyimpan proyek pengguna dan fitur kolaborasi real time. Jadi kita kalau softwarenya di web kan perlu menyimpan data. Nah, nggak perlu di offline, jadi bisa langsung ke cloud gitu. Terus ada modal dan investasi untuk pendanaan untuk pengembangan teknologi dan pemasaran. Eh, eh, ada target market share Abi Beats itu yaitu di sini ada musisi dan produser musik itu sebesar 40%, terus sound engineer dan mixing artis itu ada 20%, content creator dan podcaster itu ada 15%, dan game developer dan sound designer juga 15%, dan sekolah musik dan institusi pendidikan itu 10%. Nah, selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dari kita kepada pengguna gitu, customernya. Ada live chat dan AI chatbot support untuk bantuan teknis melalui AI chatbot dan customer support selama 24 jam gitu. Bisa kapan aja karena yang balas itu chatbot. Nanti kalau eh, misal ada permasalahan lebih detail itu kan bisa langsung dihubungkan dengan dari timnya kita. Ada referral dan affiliate program untuk program rujukan dan afiliasi untuk mendorong lebih banyak pengguna dan kolaborasi dengan musisi dan influencer untuk mempromosikan software melalui endorsement musisi terkenal dan konten kreator audio. Oke, untuk selanjutnya strategi pengembangan akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada strategi pengembangan. Untuk front end-nya itu kita menggunakan React.js, itu Electron untuk aplikasi desktopnya. Back end-nya kita pakai Python ya, Fast API. Untuk AI engine-nya kita menggunakan itu yang pertama itu dari separasi audionya pakai Splitter, TensorFlow ya, atau Demo pakai PyTorch. Untuk chord detection-nya chord recognition berbasis deep learning. Untuk database menggunakan PostgreSQL. Untuk cloud processing-nya AWS Lambda plus GPU Cloud untuk AI processing. Next. Selanjutnya ada roadmap roadmap pengembangan ya. Untuk Q1-nya itu riset data pengembangan AI-nya tuh anu lah, mengembangkan AI-nya dari awal masih. Terus di Q2 harus memenuhi MVP minimum viable product dengan fitur dasar ya. Terus di beta testing tuh dicobakan kepada komunitas-komunitas musik. Untuk Q3-nya peluncuran versi awal dengan model freemium itu mencoba yang versi gratis dulu agar orang-orang anu lah tahu dulu eh, fitur dasarnya. Terus kampanye pemasaran digital untuk Q4-nya pengembangan fitur plugin VST
lisensi API untuk developer pihak ketiga. Next. Terus cara smart DAW AI menghasilkan pendapatan. Yang pertama tuh ada model subscription tuh pengguna ya kayak fitur pro di aplikasi-aplikasi editing gitu yang memberikan fitur lanjutan lah. Terus ada penjualan plugin dan soundtrack generated, koleksi efek suara, virtual instrumen dan preset musik berbasis AI. Terus license fee untuk studio musik dan institusi pendidikan. Paket enterprise untuk studio rekaman dan sekolah musik ya. Custom all sound, design service. Jasa pembuatan efek suara berbasis AI untuk film, game, dan iklan. Next. Selanjutnya ada estimasi biaya awal. Itu estimasi dari 6 sampai 12 bulan pertama pengembangan ya. Di sini anggarannya terkesan besar ya, karena pengembangan AI sendiri itu memang nggak murah. Memang besar ya biayanya. Biaya ini pengembangan, terus maintenance, cloud gitu ya. Terus timnya juga. Next. Ini ada estimasi pendapatan itu jika diasumsikan kalaunya 80% pengguna premium itu memilih langganan bulanan dan 20% pengguna premium memilih paket lifetime. Bisa dilihat di sini ada langganan bulanan itu 75.000 per bulan, jika memilih paket lifetime itu 750.000 sekali bayar untuk selamanya ya. Ada di tabel itu untuk perhitungan harganya. Next. Di sini ada bisnis model canvas atau rangkuman lah dari ini plan ya. The next kesimpulan. Next. Smart DAW AI hadir sebagai solusi inovatif dalam industri musik modern, mengatasi tantangan kompleksitas produksi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dengan fitur seperti auto mixing, sound design otomatis, voice to MIDI, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan musisi dan produser untuk bekerja lebih efisien, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hasil produksi. Baik bagi pemula maupun profesional, Smart DAW AI membuka peluang baru dalam kreativitas musik dengan menyederhanakan proses teknis, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada ekspresi artistik mereka. Dengan demikian, integrasi AI dalam DAW menjadi langkah maju yang signifikan dalam evolusi industri musik digital. Berikutnya sesi tanya jawab ya. Baik, untuk sesi tanya jawab, pertama ada yang ingin bertanya secara langsung, yaitu silahkan yang sudah raise hand, Saudara Faisal, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok Anda, bagaimana sih cara ABBITS ini menggandeng serta memberikan kepercayaan kepada mitranya, dan apa sih yang dilakukan oleh ABBITS ini untuk lebih mendapatkan kepercayaan terhadap pelanggan atau pengguna, serta seberapa yakin ABBITS ini dapat mendobrak serta memberikan gebrakan pada industri musik berbasis AI. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Saudara Faisal. Jadi, ABBITS itu memberikan solusi untuk masalah menggandeng dan memberikan kepercayaan kepada mitranya melalui beberapa cara, seperti transparansi dan komunikasi, yaitu menjalin komunikasi yang terbuka dengan mitra. Selanjutnya ada kolaborasi yang menguntungkan. Jadi bersama mitra itu kami bisa menawarkan kepada pihak mitra tersebut
dari pembagian pendapatan misalnya, atau konten-konten eksklusif yang dapat diberikan mitra tersebut, dan ada juga pelayanan pelanggan yang baik, memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan efektif. Lalu ada juga inovasi dan kualitas produk sehingga pihak mitra dapat tetap tertarik dengan kerjasama bersama kami. Lalu selain kepada mitra, kami juga dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dengan bisa melakukan hal-hal berikut, yaitu uji coba dan sampel, yaitu memungkinkan pelanggan untuk mencoba layanan kami sebelum membeli, dan juga ada personalisasi kepada semua pengguna berbasis AI, dan juga yang pastinya ada feedback dan pengembangan. Lalu strategi-strategi ini kami ini juga bergantung kepada beberapa faktor, yaitu pemahaman pasar, dan juga ada saingan dari brand-brand lainnya, serta ada inovasi teknologi dari market-market dunia audio ini. Sekian, terima kasih. Apakah jawabannya memuaskan, Saudara Faisal? Baik, cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari beberapa teman rombel kami juga memberikan pertanyaan, namun mereka tidak bisa menghadiri langsung Zoom meeting ini, jadi kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tidak langsung. Terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Adre. Nah, di sini ada pertanyaan dari Saudara Raja Hamunangan dengan NIM akhir 01 dengan pertanyaan, apakah otomasi produksi musik dengan menggunakan AI akan mengurangi nilai seni pada musik atau justru memperluas akses kreativitas? Nah, izin menjawab, ini kan membahas masalah esensi seni dan juga kreativitas manusia itu sendiri ya. AI itu kan bukan manusia gitu. Pada dasarnya jika kita terlalu bergantung pada AI, musik yang dihasilkan itu jadi makin homogen gitu, sama atau mirip-mirip gitu. Karena pola yang digunakan cenderung serupa. Selain itu, beberapa musisi mungkin merasa AI menggantikan keahlian teknis yang selama ini diperoleh oleh pembelajaran dan pengalaman bertahun-tahun. Jadi kayak merasa terkalahkan atau tersaingi oleh AI. Namun di sisi lain, AI itu justru dapat memperluas akses kreativitas dengan menjadi alat bantu dalam mengeksplorasi ide musik. Teknologi ini memungkinkan siapa saja, termasuk mereka yang memiliki latar belakang tidak memiliki latar belakang teknis, untuk menciptakan musik dengan lebih mudah. AI juga dapat membantu musisi mempercepat workflow produksi dengan menangani tugas-tugas teknis mixing, mastering, sehingga mereka dapat lebih berfokus kepada aspek artistik atau nilai seninya itu sendiri. Nah, jadi pada akhirnya apa sih, otomasi AI dalam musik tidak harus menggantikan kreativitas manusia. Jadi nilai seninya itu tetap ada, karena nilai kreativitas manusia dalam memanfaatkan teknologi AI itu sendiri itu sebagai nilai seni yang ada dalam eh, produksi musik itu sendiri. Mungkin sekian. Selanjutnya, Oke, ada pertanyaan dari Ahmad Bayahaki dengan NIM 22. Bagaimana jika pengguna tidak puas terhadap kinerja teknologi AI yang kalian gunakan? Serta bagaimana strategi kalian jika sepi pelanggan atau pengguna? Oke, untuk itu, pertama kami akan menawarkan ya sistem feedback dan continuous improvement di mana pengguna dapat memberikan masukan langsung terkait fitur yang kurang optimal. Tim pengembang kami akan secara rutin memperbarui dan meningkatkan algoritma AI berdasarkan data dari penggunanya. Jika menghadapi tantangan berupa sepinya pelanggan atau pengguna, kami memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan adopsi Abibit. Salah satunya adalah kolaborasi dengan musisi, konten kreator,
dan influencer industri musik untuk memperkenalkan software ini ke audiens yang lebih luas. Kami juga akan menerapkan freemium model, di mana pengguna dapat mencoba fitur dasar secara gratis, lalu berlangganan untuk fitur premium. Selain itu, kampanye pemasaran digital berbasis komunitas akan kami fokuskan di platform seperti YouTube, TikTok, dan Discord, di mana banyak musisi dan produser berkumpul. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Iqbal Al-Ahyubi ya, dengan NIM belakang 30. Bagaimana upaya kelompok kalian menanggapi pengguna crack di aplikasi DAW AI? Oke, untuk poin itu, untuk menanggapi pengguna yang menggunakan versi crack dari Abibits, kami akan menerapkan beberapa langkah strategis guna mengurangi pembajakan dan mendorong pengguna untuk beralih ke ke versi resminya. Salah satu strategi utama adalah menerapkan model freemium di mana pengguna dapat mengakses fitur dasar secara gratis tanpa perlu mencari versi ilegalnya. Selain itu, kami akan menawarkan harga yang kompetitif, termasuk diskon khusus bagi pelajar dan komunitas kreatif, sehingga Abibits lebih terjangkau bagi berbagai kalangan. Untuk dari sisi keamanan, Abibits akan menggunakan sistem license key dan aktivasi online yang terhubung ke server, memastikan hanya pengguna resmi yang mendapatkan update dan dukungan penuh. Selain itu, kami akan memberikan beberapa penawaran eksklusif kepada pengguna berbayar seperti akses ke fitur AI terbaru, preset dan plugin khusus, serta dukungan teknis premium yang tidak tersedia di versi yang crack. Dengan menggabungkan strategi freemium, sistem keamanan, manfaat eksklusif, dan edukasi, kami berharap dapat meminimalkan penggunaan software bajakan serta membangun komunitas pengguna yang loyal dan berkelanjutan. Sekian ya. Baik, itulah yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada perbuatan maupun kekataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.